Terus kedua ada yang pakai duit perusahaan. Ada total uang 160 juta bang buat grand opening sama operasional. Nah, dia pakai uang itu buat deposit. Terus juga ada beberapa temen gue yang sampai bundir. Tapi gue sekarang jadi ikut serabutan aja bang. Kerja serabutan, bahkan motong rumput pun gue jalanin bang. Buat bandar-bandar yang suka komentar di konten-konten saya, itu komentar sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi, Jejak Backpacker, host yang sedikit-sedikit mulai tampan, juga bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber yang menceritakan tentang pengalaman kesalahan terbesarnya dalam kehidupan, yaitu menjadi pemain judi slot. Maraknya judi slot di negara Indonesia, tentunya dalam dekat-dekat ini ya. Sering kita dengar korban-korban judi slot yang hancur, keluar dari pekerjaannya, rumah tangganya berantakan, dan sekarang homeless gitu. Cuma yang saya bingung, kenapa susah banget sih buat pemerintah gitu ya membasmi situs-situs judi slot ini. Tanpa tunggu berlama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Bang Ahmad. Betul bang. Aduh, alhamdulillah sudah sampai di sini Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, walaupun kurang baik sih sebenarnya. Ya, sekarang udah gimana? Udah mulai menata diri? Udah mulai menata diri bang, bukan dari tahap nol lagi tapi dari minus sih. Dari minus ya. Iya, dari minus. Sering sih emang kita bukan baru Bang Ahmad aja sih yang menceritakan tentang pahitnya ya. Setelah sadar sudah nggak punya apa-apa, baru deh bingung gitu kan ya. Oke, mungkin Bang Ahmad bisa langsung ceritanya nih Bang, gimana sih kok bisa kenal sama judi slot, akhirnya kecanduan gitu Bang. Silakan Bang. Oke. Semua berawal dari tahun 2022, tepatnya bulan Maret. Ya. Saat itu gue lagi kerja nih bang. Gue kerja, ya waktu zaman kerja kan gue ya punya posisi yang lumayan, gaji yang lumayan juga, dan gue nge-koordinir beberapa orang lah di kerjaan itu, istilahnya. Nah pada saat gue di tempat kerja itu, gue merhatiin nih ada salah satu rekan kerja lah, bisa gue sebut rekan kerja. Itu dia lagi asik nyekrol HP aja gitu sambil kerja malah. Di situ gue negur ke dia, lu lagi ngapain, kata gue gitu. Kok main HP terus gitu. Nih lumayan nih, dapat 1 juta. Gue dapat 1 juta dari mana, kok bisa dapat 1 juta kayak gitu? Ini main game doang, istilahnya gitu, main game. Main game Tuan Putri kata dia gitu. Istilah Tuan Putri ya. Tuan Putri istilahnya. Nah setelah itu gue jawab lagi, gimana dong, mau dong 1 juta cuman main game doang gitu. Itu gimana, kayak Mobile Legend, kayak FF, kata gue gitu. Bukan, nanti lu ini dulu, depo dulu lah, kata gue. Depo apaan ya? Gue tanya, gimana caranya depo? Kata, nih gue jelasin. Nah dia jelasin lah secara rinci gitu ke gue, gini lah. Terus ini cara menang gimana, ini apa ya, gue tanya-tanya begitulah ke dia, ke temen gue itu. Nah lanjut setelah itu bang, nah si temen gue itu bilang ke gue, katanya, lo harus coba deh ini lagi pada main nih bocah-bocah juga. Oh iya kah, kata gue gitu. Ya kalau nggak percaya lihat aja. Nah pas gue cek beberapa rekan kerja gue itu ternyata emang lagi pada main. Dan iya, dan gue bener-bener nggak tahu itu apa, judol itu apa, makanya kan. Nah ada tuh senior gue juga ternyata main. Nah itu apa sih? Ini
Dia bilang ya gue sebut nggak apa-apa ya, slot katanya gitu. Oh itu kayak yang dimainin si itu tadi ya? Iya katanya. Oh pantesan kalian sering ngumpul-ngumpul di ini di smoking area. Emang kenapa nanya kayak begitu? Enggak, penasaran aja. Katanya bisa dapat 1 juta. Lah, 1 juta mah kecil. Paling bet berapa? Bet 200 perak paling itu udah max-win katanya, belum max-win katanya. Nah gua makin bertanya-tanya dong apa-apa itu kan. Lanjut. Nih gua aja udah dapat 40 juta. Dia bilang begitu. Lah di game apa? Ya di game ini. Tapi gua gamenya kakek katanya. Zeus. Iya kakek nembak petir istilahnya. Perkalian 500 turun tuh beberapa kali. Gitu lu kaliin aja. Lah terus duitnya sekarang kemana? Ya gua kasih lah ke bini gua. Kata dia gitu, gua kasih ke bini gua. Terus gua pakai poya-poya. Gua pakai buat karaokean apa segala macem. Kata gitu. Oh iya gua masukin ke tabungan juga. Oh enak ya dapet kayak gitu. Ya manusiawi ya bang ya. Gua sebagai orang yang emang ya gaji lumayan gitu. Tapi emang gua sebelum kenal judul emang gua hedon orangnya. Ya main sana sini, traveling sana sini gitu. Tapi yang gua sesali ternyata sepertinya lebih baik hedon daripada seperti itu. Diajarin lah gua cara deposit dengan yang benar. Kata dia gitu. Diajarin gua. Oh jadi lu top up dulu nih di salah satu aplikasi e-wallet lah ya. Top up ke situ. Nah terus lu buka situsnya. Setelah dibuka situsnya nanti lu dikasih nomor rekening tujuan. Nah terus gimana? Ya udah langsung aja. Ini nanti duitnya hilang nggak gitu? Nggak bakalan toh. Gue inget banget itu saat itu. Top up pertama gua tuh 200.000. Terus langsung gua depo istilahnya gua depo. Gua main di game Princess itu. Gua main di game Princess. Nah gua nggak tahu ternyata bet itu bisa naik apa turun. Gua bener-bener nggak ngerti. Ya udah gua di bet 2.000 rupiah aja. Gede tuh ya. Ya gua kan belum tahu bang tadi. Nah kok cepet habis ya, gua main ke belakang. Gua main ke belakang ke salah satu temen kerja gue juga ke belakang. Dia kan areanya di belakang lah, di area. Terus dia bilang temen gue itu lagi main apa? Kata dia gitu. Ini lagi main game, anak-anak juga pada main kok. Dengan polosnya gue ngomong kayak gitu. Oh iya tuh teman saya di kampung juga dia sekarang kerjanya kayak gitu. Katanya gitu. Gue pikir tuh trading gitu bang. Gue pikir itu trading sebenarnya, kayak maksudnya ya gue sebenarnya belum tahu itu judi karena temen gue juga nggak bilang itu judi, untung-untungan doang. Oh kamu isi berapa katanya? 200.000 gitu. Oh udah naik itu katanya. Nggak tahu kayaknya masih proses deh. Kan gue dulu nggak tahu ada spin berapa, ada otomatis ya. Gue manual aja pencet gitu. Pencet. Habis 200. Nggak nyampe sejam kali ya? Nggak nyampe, paling berapa menit. Ya gue ngerasa kayak di ATM gue masih banyak nih, duit masih ada nih, istilahnya bukan banyak lah ya. Kecil lah 200.000. Iya 200.000 gitu. Nah gue depo lagi, tapi kok kayak ada rasa ketagihan gitu ya. Karena pas di angka 2.000 itu ada perkalian lah istilahnya yang turun, tapi emang gak nyangkut sih. Nah ini kalau nyangkut misalnya 2.000 dikali 500 udah berapa ya? Udah lumayan kan. Saat itu mikirnya, coba lagi deh. Pulang kerja gue top up ke salah satu minimarket yang bisa top up ke e-wallet tersebut bang. Setelah itu gue nggak tanggung 400.000 gue top upin. Iya. Nah saat itu gue main di bet yang sama karena gue nggak bisa cara ini apa ngatur betnya itu, gue nggak tahu. Nah setelah itu 400.000 naik tuh 2.500.000. Naik. Gue mainnya di kamar juga. Bahkan gue main di depan orang tua gue, di depan ibu gue. Karena dulu gue nggak tahu itu judi, ibu gue juga nggak tahu itu judi. Istilahnya. Ya, ibu gue nanya, lagi ngapain? Ini mah main game, katanya dapat duit. Yang bener katanya. Iya, ya udah mainin aja. Emak gue ngomong gitu. Ya udah mainin aja, siapa tahu menang gitu. Menang dong, ternyata ada suara lonceng kring gitu. Waduh, itu yang bikin orang-orang ini tuh. Iya, yang bikin orang-orang candu istilahnya. Menang tuh ceritanya. Dapatlah sekitar 2 juta sekian.
Bener mah katanya, dapet nih kata gue gitu. Ditarik bisa nggak ya? Nah gue nggak tahu tuh cara tariknya gimana. Gue nggak tahu cara nariknya gimana. Gue ngechat lah ke temen gue, si yang ngenalin gue ke judi itu. Ya. Gue chat, bro ini gimana katanya. Bentar ya gue lagi sibuk. Ternyata ya gue tahu dia sibuk ngapain istilahnya gitu. Ini gimana cara nariknya? Gue teleponin aja, gue spam gitu. Ini gue dapet nih segini, wah lumayan tuh, tarik aja. Terus dikasih tahu tuh gini-gini. Kurang jelas. Ya udah ke kosan gue sini. Gue ke kosan dia lah. Gue nyamperin ke kosan dia. Nah setelah gue samperin, ternyata dikasih tahu cara nariknya tuh gimana. Oh ini WD, withdraw, narik. Nah kalau deposit lu naruh uang, kalau withdraw lu narik uang. Oh gitu ya. Ya udah ditarik. Nah beberapa menit gue tunggu kok nggak masuk, nipu nih. Duit gue 400.000 balik nggak ya? Nah temen gue itu bilang katanya, jangankan 400.000, itu 2 juta bisa ketarik semua ya kata dia gitu. Masa sih, nggak lama ada notif transferan. Ada notif transferan. Oh bener nih cina. Itu lu dapat lumayan, tapi lu bet berapa? Bet apa sih kata gue gitu. Oh taruhan. Oh itu ya yang 2.000 itu ya. Lu bet 2.000 kata dia gitu. Iya, di parah. Ini 200 perak bisa coy katanya. Berarti lu ini belum max win dapetnya nih. Cuman dapat receh doang kalau bet segitu. Oh masa sih? Iya. Nah dikasih lihat lah sama dia. Historinya tuh ya. Iya, kayak caranya dulu sih, cara ini nurunin bet tuh yang sebelah kiri yang minus itu. Nah yang sebelah kanan yang plus itu kayak gitu. Oh bisa ditambah-tambahin. Iya lu mau bet berapa juga bisa gitu. Nah dulu kan masih 200 ya. Gitu betnya paling minimal. Nah gua situ bisa ternyata gua lebih hemat nih, bisa nih mainnya nih. Terus dari 2 juta sekian itu kok gue penasaran lagi, kan kata temen gue itu bisa dapat lebih lah. Ya udah gue depoin semua. Toh duit dingin istilahnya kan, duit dingin ini gue depoin semua. Habis semua. Habis ludes semua. Oke. Berapa lama? Berapa lama? Karena gue mainnya di bet sekitar 400 rupiah, 400 perak gue bang. Gue bet segitu ya, tetap aja ntar naik turun sih. Cuman gue ganti permainan. Gue main dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Sampai besoknya gue nggak kerja. Gue pura-pura sakit. Ya bukan pura-pura sih, kayak emang nggak enak badan habis begadang semalaman gara-gara main itu kan. Ya udah tuh gue bikin SKD apa segala macem. Karena emang badannya agak meriang juga. Ya udah tuh. Tapi kok jadi kalau misalnya gue lebih fokus ke ini, ke permainan ini, siapa tahu gue nanti menang gede dan gue udah nggak harus kerja lagi di tempat kerja gitu, di kantor gitu. Ya udahlah, coba gue ini sambil kerja gitu, mikir-mikir. Nah terus temen kerja gue ada cerita beberapa nih, gue dapat lagi segini, gue dapat. Nah dia sambil kerja tuh sambil kerja dia sambil ngecek barang gitu, dia sambil main kayak begitu, dia ngetap terus. Kata gue, lagi ngapain lu? Biasa om, lagi ini. Oh lu main juga? Iyalah katanya, kata dia begitu. Dapat kemarin gue dapat 16. Gede ya. Iya, gua kira bohong. Besoknya dia ganti HP yang sama kayak gua, dia ganti iPhone. iPhone 12 gitulah. Dulu kan masih lumayan gitu. Berarti lu nggak bohong ya? Bener nih. Terus gua dikasih duit tuh, dikasih modal sama dia 100.000 bang. Ya gua main tuh dari duit dia, dari duit yang dia kasih naik 800.000. Gua tarik aja gitu. Nah itu awal mulanya gua kecanduan. Ya. Sampai gongnya 2023 gue main tuh di bulan Januari, gue inget banget. Gue dapet uang 5 juta. Ya dari uang 25.000. Oke, depo 25.000. Iya. Permainannya tuh kayak jelly gitu. Iya. Tapi bukan di penyedianya, bukan di pragmatiknya, di penyedia lainnya, provider yang lain gitu. Oke. 25.000 dapat skater baru satu kali dapat skater tuh, gua bet 250 perak. Tapi kalau untuk permainan itu dapat, terus dapat skater dapat 700.000, gua bet tinggiin lagi, naikin lagi, dapat 5 juta.
Ya udah gue tarik. Oke. Si 5 juta itu gue tarik bang. Nah setelah gue tarik, gue ngomong ke emak gue, gue cerita lagi, gitu. Mak dapat lagi. Nah kamu masih main itu katanya. Iya katanya. Emang kenapa mak gitu? Itu judi, itu tetangga sebelah juga pada main kayak begitu. Nah bahkan gue tahu itu judi itu dari ibu gue sendiri bang. Oke. Iya gue sadarnya di situ. Jadi dari Maret 2022 sampai Januari 2023 itu gue emang mainnya nggak intens banget. Cuman kayak duit dingin gue pakai karena gue itu nggak notice bahwa itu tuh judi. Nggak notice awalnya. Nah, mulailah 2023 sampai 2024 pertengahan itu parah-parahnya. Titik kehancuran gue di situ. Oke. Gue pernah tuh kayak gajian nih. Gajian setengahnya gue pakai buat depo habis. Pernah menang 16 juta tapi nggak bisa ditarik. Diblokir gue sama situs itu. Ya. Tapi gue gak mungkin sebut situsnya ya. Dapat 16 juta gue di permainan Mahjong itu. Di Mahjong Wise 1. Ingat banget gue. Gue main. Dapat tuh gue di bet 4.000 sama bet 8.000. Ganti selang-seling gitu. Dapat skater. Pokoknya skaternya turunnya 4. Skaternya 4, terus turun lagi, ada dapat lagi 3, total pokoknya dapat 24 kali gratis gitulah. Gratis spin. Oke, menang lah gua tuh. Total 16 juta dalam waktu kurang dari 2 jam. Siapa yang gak seneng kan di situ? Tapi itu posisi gua udah sadar kalau itu judi ya. Tapi karena udah candu di otak gara-gara yang 5 juta itu, ya udahlah. Lanjut sampai kesananya gaji gue habis terus, ya. Gue bahkan ngutang ke, ya istilahnya orang yang sering minjemin duit gitu. Oh, kayak bank keliling gitu ya? Bukan bank keliling sih, kayak lebih ke rentenir lah. Rentenir. Iya, karena selain gue judi, hedon gue tetap jalan. Oke. Repot dong. Iya. Dulu walaupun gaji gue tuh, dulu rata-rata gue dapet gaji sekitar 10, 11, 12 gitu-gitu rata-rata. Oh, gede ya? Iya gede. Udah level supervisor dong. Apa? Level supervisor berarti. Iya. Gue SPV dulu kebetulan. Jadi itu yang main tuh dulu member-member gue. Ya Wak, itu kesalahan gue karena maksudnya gue tuh nggak ada batasan juga buat bergaul sama orang. Walaupun bergaul sama orang, sama siapa orang aja boleh sebenarnya kan. Cuma tergantung dari kitanya sebenarnya kan. Kalau balik lagi, tapi kan lingkungan juga ngaruh kan. Betul. Paling utama. Lanjut setelah itu bang, gue makin lama makin candu, makin kayak orang gila lah intinya. Bener-bener candu. Gue minjem duit ke bank 30 juta. Oke. Bulan September 2023 gue inget banget. 15 jutanya gue pakai buat ini, buat kayak bayar utang yang kecil-kecil lah gitu. Terus sama ngasih ke orang tua karena gaji gue udah habis, makanya gue nggak ngambil penawaran dari bank itu, gue ambil semua itu bank P intinya. Nah terus setelah itu yang 15 jutanya entah ada setan apa di otak gue depoin semua. Oke. Habis malam itu juga. Tapi ternyata ada yang lebih parah dari gue, nanti gue ceritain. Setelah itu gue kayak ngerasa gue nge-freeze aja, gue diem aja di situ. Kayak ya Allah ini gimana ya? Sedangkan sistemnya potong gaji, ya walaupun gaji gue hitungannya lumayan gitu, ketolong sama ada lembur juga beberapa. Gitu. Gue nggak expect bakal ke situ. Pertama, kebutuhan dapur kan harus jalan, walaupun gue belum menikah kan ada tanggungan orang tua, ada tanggungan kakak juga. Terus beberapa kakak gue juga ada yang sering ya masih minta ke gue gitu, tulang punggung lah intinya bang. Nah lanjut setelah itu gue kayak masih kepikiran lah, ini keuangan gue kayaknya gue nggak sebaik dulu deh nge-manage duit setelah kenal hal-hal ini. Waktu gue masih hedon gitu masih ada feedbacknya juga buat gue. Dulu kan gue sering kumpul-kumpul sama teman-teman yang istilahnya
menghasilkan duit dari Instagram, dari TikTok gitu. Ya walaupun main sama mereka harus ada modal, tapi nanti ada feedbacknya juga buat gua gitu. Ya entah relasi, entah uang secara langsung balik lagi lah. Tapi setelah kenal judi slot ini yang paling mengerikan, istilahnya pertama pertemanan gua jadi downgrade gitu. Terus dari sisi pandangan masyarakat juga jadi buruk. Nah yang paling utama ke kerjaan sih bang. Gue berani jamin siapapun yang main judi bakal males ke kerjaan. Itu udah sering nggak masuk. Pasti. Gue juga sering nggak masuk. Karena pertama kayak ada istilahnya waktu tuh ke ini loh apa? Ke makan sama kita main slot semalaman lah, atau bahkan tempat kerja juga kita ke toilet kita main. Saking segitunya gitu. Terus kayak ada pusing ditagih sama orang, nanti jadi drop sakit, dirawat kayak gua tuh. Pernah gua. Iya. Karena basicnya gua nggak doyan ngutang ke orang, terus ketika gua ngutang ke rentenir, duit gaji udah turun tapi gua depoin, gua nggak bisa bayar. Sampai gua kepikiran, gua sampai jual aset lah beberapa. Ya handphone pribadi yang gue pegang, sampai kendaraan, gitu-gitu, sampai apa? Duit tabungan juga. Karena selain itu tabungan juga sebenarnya habis sama keperluan keluarga adalah yang lain gitu. Tapi intinya depo lah ya. Ya intinya depo dulu. Nah setelah itu gue udah janji nih ke orang tua gue, ke ibu gue. Walaupun janji itu udah gue langgar. Gue ngelanggar tuh janji ke ibu gue. Gue udah nangis-nangis kan kayak, ma, duit saya tuh habis buat main slot judi, gini. Ya ibu gue di situ sampai nangis sih gitu. Kamu nanti mau jadi apa ke depannya? Kamu belum nikah. Tabungan kamu kan udah habis buat kemarin bantu keperluan keluarga juga gitu. Ya gimana lagi? Kok kamu jadi gini sekarang? Ya sebelumnya kan ibu gue taunya tuh gue orang yang apa? Ya doyan maaf ya, kayak doyan perawatan apa gitu segala macam, beli barang lah yang kepake istilahnya. Ya. Terus kok kamu jarang kayak begitu? Kamu sekarang dekil banget gitu. Terus teman-teman kamu yang sering main ke rumah mana kok pada nggak ada? Ya gue dimusuhin karena gue ngutang ke mereka, gue nggak bayar. Oh, jadi utang ke teman-teman juga banyak ya. Iya. Gue ngutang ke teman-teman kayak numpang ini deh, numpang top up dana dong, besok gue ganti. Ada yang beberapa gue ganti, ada yang enggak juga. Terus gue bahkan pernah ini apa, minjem pinjol temen. Oh, pakai nama teman. Iya. Itu udah parah sih. Iya makanya. Gue pinjol temen, terus gue gajian nggak kebagian. Ya gimana gue bayarnya gitu? Nggak kebayar. Gue cuman kayak buat depo itu. Gue pinjem di angka 8 juta dulu. Gue awalnya bayar tapi kesananya gue nggak bayar ke dia. Ya temen akrab itu, bener-bener akrab, makan bareng, tidur bareng apa segala macam. Gara-gara duit itu pertemanan gue rusak. Dan emang ya karena gue akuin itu kesalahan gue bang. Tapi pasti nyebar dong di circle. Kan dulu gue bertemannya bersirkel tuh di teman-teman Instagram itu. Nah dia ceritalah ke pentolannya istilahnya. Si ini tuh dia bermasalah sama gue soal duit gini. Ya udah gue mulai dijauhin, di situ gue diasingkan. Tapi ada beberapa yang support juga ke gue kayak pengen ngebimbing gue supaya lebih baik, nggak kayak begitu lagi, supaya gue nggak begitu lagi, nggak main slot lagi gitu. Tapi ya nama gue udah jelek di circle, ya gue juga jadi malu sendiri. Nah ngepek tuh ke kerjaan juga. Kerjaan gue nggak bener nih, bos gue komplain performa gue turun. Gue bener-bener udah mengacaukan segalanya lah intinya di kerjaan itu. Dan dengan berat hati gue di-cut. Oh, padahal udah karyawan. Belum sih. Oh, belum. Iya. Kebetulan gue baru lulus kuliah tuh 2021. Gitu. Di tempat kerja itu emang udah lama. Cuman gue ya niti karir dulu di situ dari awal kan, karena kemarin sempat kuliah sama kerja gitu. Intinya. Terus ya udah gue di-cut dengan berat hati selama 5 tahun itu gue kerja di situ.
gara-gara atasan juga udah nggak mau mempertahankan gua, atasan langsung. Bulan Mei 2024 gua keluar dari kerjaan yang 5 tahun itu, Bang. Gue keluar karena gue sering gak masuk, gue sering sakit-sakitan, dan gue di tempat kerja juga bermasalah soal keuangan gitu. Orang taunya gue tuh ya hedon apa segala macem gitu, tapi udah jadi hancur lebur hidupnya. Dan karena perusahaan juga gak mau mempekerjakan orang yang model-modelan penjudi, pasti gak ada yang mau perusahaan, pasti itu. Karena pertama ngepek ke performa, terus ke moral ke perusahaan juga, terus ke teman-teman lingkungan kerja juga kan. Pejudi itu pasti minjem duit nanti ujung-ujungnya, Bang. Pasti, nggak mungkin nggak. Iris kuping gua kalau misalnya nggak minjem duit pejudi, itu pasti minjem duit dan bakal menghalalkan segala cara. Iya. Terus gue juga sempet masuk ke perusahaan baru akhirnya. Di daerah Karawang juga sama. Di situ gue dapat posisi yang lumayan juga dengan gaji ya lebih kecil sih, 6 juta sekian. Nggak cukup buat gue tuh, yang biasanya gue dapat 10 ke atas, sekarang gue dapat 6 juta sekian. Ya walaupun lingkungannya tuh baik gitu, lingkungannya baik apa segala macam, tapi ada juga beberapa yang masih kecolongan main seperti itu. Gue ke-trigger lagi tuh, yang awalnya gue sempet berhenti jadi ke-trigger lagi gue main, tapi ujung-ujungnya gue bisa berhenti total sampai detik ini, alhamdulillah gitu. Iya. Dan terus selain itu, selain kerja di perusahaan tersebut, gue juga kerja ikut salah satu orang yang sering minjemin uang. Gue juga nasabah di situ, tapi gue juga jadi orang kepercayaan dia. Iya, gitu. Gue bawa temen, ya gue salah sih. Padahal temen gue itu juga pejudi juga sama. Temen deket lah dari SMA. Mungkin kalau orang yang nonton bisa sadar. Jadi gue bawa dia awalnya minjem 3 juta tuh, Bang. Gue minjem 3 juta. Terus dia nawarin diri nih, ya gue hargai itu kan. Ya udah 1 jutanya lu pakai, tapi gajian lu ganti ya, kata dia gitu. Iya, gue 1 juta tuh karena gue dikejar-kejar sama temen gue yang satu lagi, yang tapi bukan yang pinjol yang satu lagi gue pinjem ya, maksudnya ada temen lain yang gue pinjemin juga pinjolnya. Gue pinjem krediponya gitu, nggak gede sih nominalnya, gue buat bayar ke salah satu rentenir gitu, sampai gali lubang tutup lubang lah gitu. Intinya ya udah gue dipinjemin tuh sama dia. Gue dipinjemin 1 juta, nanti aja gajian. Tapi sebelum gajian juga dia udah ngejar-ngejar terus nih. Udah ngejar-ngejar terus dianya. Gue pusing, ya udahlah, gue minjem lagi ke rentenir yang lain. Buat bayar dia, walaupun gajian gue ganti. Ya itu udah gue mulai cut off lah gitu. Di situ gue udah mulai cut off. Toh gue juga udah kayak, ya udah gue jalan sendiri aja gitu. Istilahnya gue mikir gue nggak butuh temen lah. Gitu. Temen juga udah pada kayak begitu, walaupun ada kesalahan di guanya juga. Nah di situ udah awal mula gue udah berhenti total main slot, karena udah ngerasa banyak kehilangan gitu. Gongnya nih, pas itu ternyata si temen gue ini yang udah minjem duit bareng gue, dia ngambil lagi lah ke si orang yang punya duit itu, tanpa sepengetahuan gue, Bang. Dia ngambil sekitar 8 juta tuh. Ya, 8 juta dia naruh BPKB apa segala macem. Setelah itu udahlah, dia menghilang. Tapi sebelum menghilang dia ngejelek-jelekin gua dulu ke si orang yang punya duit itu. Hati-hati sama dia tuh dulu banyak duitnya katanya gitu. Cuman gara-gara dia main judi, dia jadi begitu. Nah dia ngomong gitu ke orang yang punya duit itu, padahal dia sendiri juga dulu main judi sama gua di kamar gua. Terus dia juga minjem duit tanpa sepengetahuan gua. Kan posisi kita udah mulai cut off nih, dia nggak punya nomor gua apa segala macem. Terus dia minjem duit ke gua, ke orang itu yang udah gua anggap kayak orang tua sendiri.
Setelah 1 bulan bayar, bulan depannya lagi dia ke rumah tuh si temen gue ini. Ya udah gue sambut aja biasa. Dia juga problematik lah sama kayak gue gara-gara ya masalah duit juga, hidup juga. Ya udahlah, gue terima aja, gue berteman lagi. Nah, pas gue udah nggak ada kontak sama dia, udah mulai bangun pertemanan lagi sama dia. Dan itu kesalahan terbesar gue intinya, yang sampai gue dibenci sama si orang punya duit ini, gue dituduh bawa uang apa segala macem. Awalnya di situ. Iya, sampai gue dikeluarin dari kerjaan di dia, gue dituduh bawa uang, setoran apa segala macem, padahal enggak sama sekali, demi Allah. Terus dari kerjaan gue yang kerjaan utama gue juga jadi nggak bener karena ada ya, pertama gue jadi sakit-sakitan terus, performa gue turun gitu. Intinya mirip-mirip yang di perusahaan sebelumnya lah bang. Gue jadi keganggu, walaupun gue di perusahaan itu sama sekali gue udah nggak main judi, udah bener-bener lepas dari situ. Nah, gue gabung lah ke salah satu grup bang di Facebook. Nama grupnya Rehabilitasi Judi Online. Misal kalau teman-teman yang nonton podcast ini terus masih terikat sama judi online, gabung aja di situ. Gabung ke grup itu. Terus gua inian apa bang namanya? Gua gabung ke WA. Kan banyak nih orang yang lagi cerita-cerita. Ternyata gong banget di situ bang. Banyak orang yang ceritanya lebih-lebih dari gua dan lebih-lebih merugikan orang lain juga. Kalau gua belum ada apa-apanya. Belum. Ada orang yang sampai tega gitu gadain sertifikat orang tuanya, sertifikat rumah orang tuanya. Padahal itu harta satu-satunya yang dia punya. Terus kedua, ada yang pakai duit perusahaan. Si perusahaan tuh istilahnya franchise gitulah, restoran. Dia punya jabatan di salah satu restoran itu. Ada total uang 160 juta bang, buat grand opening sama operasional. Nah, dia pakai uang itu buat deposit. Gua pakai. Nah, pas grand opening banget gitu, si penanggung jawab acara itu, yang si ownernya lah sama si penanggung jawab acara itu heran, kok ini belum ada persiapan apa-apa, ini dananya kemana gini. Dia kabur begitu aja si orang ini. Gila sih itu. Iya, makanya kan dia sampai dicari sama pihak yang berwajib gitu. Terus ada nih bang yang tukang paket, kurir paket yang pakai duit 16 juta. Duit setoran COD. Iya, dipakai. Terus juga ada beberapa teman gue yang sampai bundir. Ya. Temen di rehab itu. Yang di situ ada juga, terus yang temen real ada juga. Dan gue baru tahu alasan dia bundir itu beberapa bulan setelah dia melakukan itu bang. Ternyata ya sama kayak gue. Masih banyak sih cerita-cerita yang ada di grup itu, temen-temen di grup WhatsApp itu. Sampai ada yang istilahnya tuh dia bukan cuman pakai uang perusahaan lagi bang. Yang paling nyesek ke hati gitu, dia ngebohong ke orang tuanya, dia lagi disiksa di suatu tempat gitu, dia butuh dana. Kayak diculik lah gitu ya. Iya, tapi padahal uangnya buat Depok. Ya. Saking separah itu. Ya. Akal-akal setan jahanam main lah di situ ya. Dan berharap uangnya kembali, ya habis lah. Uangnya habis. Terus ada juga yang pegawai bank. Pokoknya orang-orang, kalau menurut gue sih bukan cuman orang-orang kelas bawah doang, bahkan yang orang-orang yang menengah ke atas juga ada gitu, yang punya usaha, pengusaha gitu. Yang tadinya hidupnya enak gitu. Ada tuh gue salah satu, gue kenalan, tapi gue juga udah izin sih buat nyeritain cerita beberapa temen-temen di grup itu. Gue udah izin sebelumnya, sebelum datang ke podcast, dan kata dia udah angkat aja nggak apa-apa gitu. Ada juga yang dia tuh pengusaha telur tadinya di luar Pulau Jawa sih.
Nah dia cerita sebelum dan sesudah kehidupan judi itu seperti apa. Dulu tuh gue mau beli apa-apa gampang, gue bisa nyenengin anak istri, gue bisa jadi tulang punggung keluarga, kata dia gitu. Tapi sekarang gue ditinggal sama istri gue, anak dibawa semua bang, orang tua gue sampai meninggal karena shock. Utang itu ya. Iya utang, tiap hari dikejar debt collector. Tiap hari dikejar-kejar debt collector apa segala macam, terus di keluarga dan di pertemanan juga udah nggak diterima, nggak ada yang nampung dia, sampai dia aja kayak beneran motoin dia makan bekas sisa sampah. Parah ya. Iya, Sampai segitunya. dia mau jual HP juga nggak bisa, HP-nya J2 Prime yang J2 Prime iya tahun berapa itu? udah lama banget ya bang ya. Kan ada tuh yang sempet dia bilang kayak, gue minta tolong dong gitu, kirimin dana misalnya 10.000 atau apa buat gue makan apa gimana gitu. Ada yang komen jual aja HP lu gitu. HP gue udah nyobain mau nawarin HP gue ke siapa-siapa tapi nggak ada yang mau karena HP-nya jadul. Toh ini salah satu-satunya komunikasi gue, kalau gue kenapa-napa kan gue bisa ngontek orang yang masih peduli sama gue nih, entah keluarga gue atau yang lain. Intinya tau lah posisi gue di mana. Jadi bang, setelah gue kenal judol itu, hidup gue sih udah kayak berubah banget, bukan 180 derajat lagi tapi udah 360 derajat bang. Hidup gue semenjak kenal judol. Bahkan nih bang, gue sampai, aduh pengen nangis sih kalau ini. Ibu gue sampai makan nasi sama terasi, saking gak punya duitnya. Iya, dia minta ke gue juga, gue lagi nggak ada duit. Posisi gue lagi bener-bener duit habis buat utang. Terus posisi gue nganggur juga. Gue nggak ada duit. Ya Allah, gue mikir lagi. Gue sampai doa dalam hati, sampai segininya gitu. Ibu gue yang biasanya hidup enak gitu, gue ajak jalan-jalan. Jadi di setiap 1 minggu sekali ketika gue libur, gue sering ajak dia ya hangout ke mall apa kemana, healing gitu. Tapi sekarang udah berapa tahun ini semenjak gue kenal judol dan gue banyak utang, gue nggak ngelakuin itu sama ibu gue. Bahkan di keluarga sendiri gue udah dimusuhin. Jadi kakak gue yang paling pertama dia ekonominya udah jauh lebih settle dah dari gue gitu. Gue kecewain dia juga. Gue ada utang ke dia dan enggak gue bayar. Terus gue juga ada mengecewakan, istilahnya orang yang dulu baik sama gue, temen deket gitu. Gue pakai duit pribadi dia gitu, sekitar 1,4 juta dan gue belum bisa balikin. Tapi itu bukan buat judol ya, buat nutup utang yang lain, tapi karena judol ini gitu. Intinya gue udah kayak udah nggak mau lagi sebenarnya bang, dan gue udah bisa buktiin bahwa gue udah bener-bener berubah. Gue udah berhenti, gue udah nggak nyentuh itu lagi. Sekarang gimana keadaan Bang Ahmad? Sudah kerja lagi? Jadi kalau untuk kerja formal di perusahaan gue udah nggak kerja lagi. Tapi gue sekarang jadi ikut serabutan aja bang. Kerja serabutan, bahkan motong rumput pun gue jalanin bang. Tadinya gue kerja di ruangan ber-AC gitu, bisa kumpul sama orang-orang yang lumayan gitu. Gue sekarang kerja paling kayak ngojek-ngojekin orang gitu, sama motor butut yang gue punya. Terus sama motong rumput beberapa kali itu. Sering banget gue motong rumput. Kayak seminggu tuh gue cuman dikasih 300 ribuan. Iya. Sampai tangan gue jadi belah. Karena sering diterik matahari gitu bang. Tapi secara psikis, mental dan pemikiran udah mulai sehat ya? Udah bang. Udah ya.
udah nggak sekacau kemarin-kemarin. Karena ketika gua masih punya pikiran buat ingin membalikan uang yang udah habis sama judol tuh, gua pasti sini ada rasa dendam lah gitu, pengen duit gua balik Iya. dengan cara deposit lagi. Padahal itu tidak akan pernah terjadi. Betul. Semua kemenangannya itu semu. Gitu. Betul. Nggak akan pernah terjadi itu. Duit gua nggak akan pernah balik. Oke. Ya sih. Karena kita sering juga mengangkat kisah ini ya bang. Jadi belum lama, baru tadi siang ada yang WA saya, bang, mohon solusinya dong. Saya canduan judol. Sekarang saya udah nggak punya apa-apa. Istri saya pergi sama anak-anak. Saya sekarang tinggal di pelosok, mengungsi. Karena orang udah nggak ada yang peduli sama saya. Saya storyin di Instagram saya. Dan di situ dia kecewa. Kenapa saudara-saudara, orang tua, teman-teman dekat kok nggak ada yang mau peduli, malah ngejauhin dia gitu ya. Saya bilang jangan libatkan orang-orang yang tidak punya andil waktu Anda main judi. Sekarang Anda menyalahkan mereka gitu kan, nggak bisa begitu ya. Yang paling berat setelah orang sadar jatuh itu adalah membangun kembali mentalnya, psikisnya, gimana biar bisa normal lagi kan. Betul. Karena ya dari keadaan dari tadinya di atas seketika jatuh gitu kan. Iya. Dan itu yang susah tuh, masa-masa transisi itu. Rasa percaya diri nggak ada, dijauhin sama orang-orang. Ya nggak heran juga kalau banyak orang yang punya kepikiran akhirnya bundir karena udah putus asa gitu kan. Sebenarnya itu kalau saya ini ya bang ya, saya perhatikan semua masalah itu adalah permainan di pikiran kita sih. Permainan di pikiran kita. Banyak orang yang hidupnya juga jatuh di luar judol gitu ya bang ya. Dan mereka punya permasalahannya masing-masing gitu. Yang itu yang bermain di dalam pikiran mereka aja gitu kan. Yang bikin dia depresi, bikin dia berat. Jadinya nggak bisa melakukan apa-apa. Iya. Ya kan? Udah kusut nih di kepala nih. Iya betul. Udah nggak bisa berpikir jernih. Jadi seakan-akan mau melangkah sesuatu yang baru tuh kayaknya gelap gitu. Padahal enggak. Nah, memang sih miris ya kalau orang yang udah terkena judol ini, miris sih. Sebenarnya kalau kita lihat memang permainan itu permainan kayak anak kecil. Iya betul kan? bang. Cuma tap gitu kan. Itulah yang jahatnya di situ. Jadi bukan cuma orang dewasa aja nih yang bakal punya keinginan mau main itu, anak kecil pun bisa. Sekarang top up game dia udah bisa ke counter. Iya bener. Bang top up dong mau beli diamond, ya kan? Tinggal misalnya kalau dikenal slot, bang top up dong buat WD, gampang banget kan? Iya betul bang. Gitu. Nah, ya bersyukur alhamdulillahnya karena Bang Ahmad sekarang sudah sadar. Saya harap sih benar-benar sadar ya bang. Pasti bang. Benar-benar sadar dengan apa yang sudah Bang Ahmad terima sampai saat ini gitu kan. Mengecewakan orang tua sampai makan nasi sama terasi. Dijauhi keluarga. Mungkin udah gak ada yang percaya lagi nih sama Bang Ahmad di keluarga sendiri. Itu kenapa? Karena ulah sendiri. Iya betul bang. Jadi jangan juga kita menyalahkan mereka gitu. Betul, betul banget. Gitu kan. Yang harus kita bangun sekarang bagaimana caranya kita membangun lagi nih. Menata lagi hidup kita dari awal, bikin mereka bangga lagi sama kita. Iya. Ya. Jadi nggak harus teriak-teriak. Tapi kita mulai senyap. Tapi pasti gitu. Iya, ada hasilnya ya bang. Ada Ya. hasilnya. Betul sih, saya setuju sih bang. Nah, kalau yang teman yang minjem diam-diam tadi tuh kenapa kok bisa akhirnya Bang Ahmad yang dilimpahkan nih hutang-hutangnya?
Nah, karena dia menjual nama gue, Bang. Oke. Jadi dia bilang ke si orang yang punya uang itu, nah dulu kan gue orang yang dipercaya sama orang itu. Dia bilang kalau udah sesuai persetujuan gue. Oh, Padahal nggak ada omongan itu sama sekali. sudah ACC Bang Ahmad gitu ya. Iya. Oke. Ya gitulah. Pikiran-pikiran pemain judi itu apa aja dihalalkan dengan cara berbohong, memanipulatif, ya kan? Minjem sana, minjem sini, jual itu, jual ini, gitu kan ya. Ya maaf nih Bang kalau kata-kata saya agak sarkas, tapi kan memang begitu keadaan. Nggak kan? apa-apa, Bang, itu justru malah bikin saya lebih mawas diri lah intinya. Iyalah, apalagi selevel Bang Ahmad yang sekolah tinggi, kuliah, kerja sampai supervisor kan berarti punya anak buah tuh. Ya kan, yang harusnya bisa berpikir lebih rasional gitu kan, lebih bisa memilah dan memilih gitu kan. Pertamanya nggak tahu ini judi, cuma game menghasilkan uang, tapi harus WD. Oh, ya ini sama aja judi gitu. Gitu. Jadi kalau emang setan-setan zaman sekarang tuh udah masuk ke IT, Bang. Bener nggak? Percaya Iya, nggak? percaya. Kalau gue sih percaya banget, Bang. Bukan cuma hal-hal gaib yang kita sering dengar tuh ya. Tapi sekarang setan-setan tuh udah masuk ke IT. Udah lu depo. Ya. Udah lu tuh pasti balik, tuh pasti menang gitu. Kring. Justru itu, Bang. Gue sebenarnya jujur lebih takut sama manusia daripada hantu sih. Daripada setan gitu. Iya, Bang. Pengalaman banyak lah, Bang. Ya saya sih miris ya. Iya. Buat bandar-bandar yang suka komentar di konten-konten saya, itu komentar sampah gitu ya. Ini Max Win main di situ sini, Max Win itu sampah gitu. Maaf. Betul. Ya, sorry saya nggak bisa menormalisasi dan juga nggak bisa toleransi sih. Saya akan tetap gongkan stop judul. Betul, Bang. Saya dukung. Ya. Dan buat teman-teman yang mungkin masih sekarang ini masih bingung gitu ya, termasuk yang WA saya tadi, kalau mau berhenti mungkin ada tuh tadi situ apa di FB ya Bang ya, Ya, di Facebook itu ada pusat rehabilitasi korban judi online. Oh itu Bisa bisa di situ. bisa gabung di situ tuh, siapa tahu bisa mendapatkan pencerahan gitu ya. Karena orang-orang seperti Anda yang sudah jatuh karena judul itu nggak bisa dinasehatin. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Anda cukup temukan jalan Anda sendiri untuk kembali. Benar nggak? Betul. Jadi gua tambahin nih, Bang ya. Boleh. Jadi cuman ada dua kemungkinan buat pejudi itu sebenarnya. Berhenti karena keinginan sendiri atau berhenti karena keadaan. Ya. Tinggal pilih dua itu. Tapi saran gua, kalau emang masih peduli sama diri sendiri, peduli sama kehidupan, pilih jalan nomor satu. Karena bener-bener dari keinginan sendiri pengen niat berhenti. Jangan sampai berhenti karena keadaan. Ketika berhenti karena keadaan, kayak lu udah gak punya apa-apa, lu udah kehilangan segalanya, di situ lu bakal bener-bener dibikin hancur lah. Nggak akan masuk Bang, nggak akan masuk tuh ke pikiran mereka, nggak akan. Karena apa? Yang dari pikiran mereka, uang gua harus balik. Tapi itu nggak akan terjadi, Bang. Ya itu dia tahu itu nggak akan terjadi gitu kan. Iya. Tapi dia tetap nggak bisa kontrol diri. Ya kasarnya gini lah, lu gimana mau ngalahin setan atau jin gitu kan? Lu mau ngalahin diri sendiri aja nggak bisa. Nah, iya bener. Bener nggak? Bener ya. Terus menyalahkan lingkungan dan pergaulan, nggak ada tuh, dia nggak ada tuh nyuruh maksa lu harus gini, enggak kan? Nggak ada. Kan kembali ke diri kita, Betul. gitu kan ya. Saya sempat bilang juga sih, saya kasih kiasan Bang, pernah ada kita tuh bisa belajar dari buah singkong. Kalau soal pergaulan gitu ya, singkong itu tumbuhnya ada di dalam tanah, ya kan. Lumpur lah, kotor, coklatnya. Tapi kalau kita angkat singkongnya, kita buka kulitnya, dalamnya tetap putih. Putih. Gitu Bang. Iya. Jadi dimanapun kita berada nih, lingkungan kita, mau kita berada di tempat sampah, mau ada kita di lingkungan yang tongkrongan penjudol, ya penjudi, preman-preman. Tapi kalau kita bisa menjaga hati, tetap kita nggak akan terpengaruh gitu loh. Itu sih. Bisa belajar tuh dari buah singkong. Ya.
Iya. Iya bener bisa. Iya. Atau yang paling gampang air deh. Nah, Ya kan? Kita juga bisa belajar dari air tuh. Air itu bisa mengikuti wadahnya. Dia ada di dalam gelas kayak gelas, ada di piring dia bentuknya kayak piring. piring. Mau dibikin kopi juga enak, tapi zatnya nggak bakalan berubah, tetap air. Gitu kan. Nah, banyak sih itu Bang ya. Kiasan-kiasan. Tapi ya semoga cerita dari Bang Ahmad ini menjadikan ini ya informasi penting, edukasi juga sih buat teman-teman ya. Jangan sampai terjadi seperti Bang Ahmad nih yang sudah benar-benar jatuh dari supervisor gaji 11 juta sekarang kerja serabutan. Ya. 360 derajat Bang. Ya, harus disesali ya, harus Bang. Pasti Bang. Harus disesali gitu kan. Ini pengalaman ya Bang Ahmad belum punya keluarga. Ada menang di situ sih Bang. Coba kalau udah punya anak istri Bang. Lebih parah pasti Bang. Maksudnya saya mungkin masih ada kesempatan buat berubah. Ya karena saya ada di kategori yang kedua itu ketika berubah karena keadaan. Ya. Gitu. Mau gimana lagi udah. Mau gimana lagi? Iya, betul. Udah penting mau gimana lagi ya kan? Mentok. Ketika kita ada di kondisi yang benar-benar di titik paling bawah gitu. Orang-orang udah nggak percaya sama kita. Keluarga pun udah menjauhi. Gitu. Cuman Tuhan yang masih ada sama kita. Betul. Kita bisa curhat sama Tuhan tentang perasaan yang paling jujur lah di dalam hati kita, dan kita ada niatan buat berubah. Dan sebenarnya kita juga masih butuh bantuan dari manusia lain sih Bang. Betul. Nah ketika nggak ada lagi yang bisa nampung cerita kita dan kita udah ada di tahap depresi nih Bang, kita bisa serahkan ke ahlinya. Iya, kayak psikiater, psikolog. Dan untuk ke psikiater, teman-teman juga jangan takut untuk datang ke psikiater atau ke psikolog gitu, karena itu juga pertama dari biaya juga bisa ditanggung BPJS ternyata Bang, karena saya sendiri pernah beberapa kali ke psikiater. Ya untuknya psikiater itu juga salah satu bukan media, apa namanya Bang ya? Wadah. Jadi perantara saya bisa di titik sudah berhenti total. Ya karena kan mereka pasti ada punya triknya sendirilah gitu secara psikologi. Yang saya belum punya jawaban sekarang nih Bang Iya, ya. apa tuh? Kalau misalnya ada orang yang curhat gitu yang korban judol. Bang, saya sekarang sudah nggak punya apa-apa. Orang-orang udah nggak ada lagi yang mau kenal sama saya. Sekarang saya sendirian. Saya nggak punya penghasilan sama sekali. Saya harus gimana? Saya nggak bisa jawab itu. Saya juga bingung mau jawabnya. Iyalah Bang, pastilah. Saya udah bilang mendekatkan diri dengan Tuhan, jalanin ibadah. Sudah Bang. Tapi tetap belum ada perubahan. Ya iyalah, nggak instan. Nah cuma ya tetap aja saya juga nggak bisa kasih solusi tuh gimana caranya tuh kalau udah di titik itu gitu ya. Kasihan sih, kasihan Pasti. ya kan? Cuma saya juga nggak bisa berbuat banyak gitu, kecuali cuma masukan, nasihat, motivasi gitu aja sih Bang. Oke Bang Ahmad, mungkin ya keadaan ibu gimana sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, walaupun udah sepuh tapi sehat sih. Tapi masih mau nerima Bang Ahmad ya. Masih itulah ya keistimewaannya seorang ibu. Mau seburuk-buruknya apapun seorang anak, pasti seorang ibu pasti akan tetap menerima anaknya. Iya. Dalam keadaan apapun. Padahal ibu nggak punya salah sama sekali ya. Enggak, saya yang bersalah Bang sama ibu saya. Saya yang salah jadinya. Itu penyesalan terbesar saya sih. Intinya ketika saya ada dalam kondisi seperti ini, beliau nggak meninggalkan saya sedetik pun gitu. Beliau yang support saya. Ketika orang-orang lain menghujat, beliau tetap berdiri tegak untuk melindungi saya, dan dia bilang seburuk-buruknya dia tetap anakku. Iya. Itu sih yang bikin saya paling tersentuh. Ya, ya. Oke. Ya, oke Bang Ahmad, semoga selesai dari podcast ini, keluar dari pintu ini, Bang Ahmad udah benar-benar lepas plong. Udah punya semangat yang baru ya Bang. Amin Bang. Ya, semangat yang baru haruslah Bang, harus bisa berubah.
ya kan dulu bisa kenapa sekarang enggak gitu. Enggak ada kata terlambat bang, maupun umur Anda udah sepuh mau berubah tuh nggak ada kata terlambat. Iya. Gitu. Oke Bang Ahmad, sebelum kita tutup podcastnya mungkin ada tambahan lagi Bang, pesan-pesannya mungkin. Pesan dari saya terutama khususnya untuk orang-orang yang masih main judi atau masih ada dalam lingkaran setan itu, please stop. Ini semua bukan cuman buat diri sendiri tapi juga buat keluarga, karena efeknya itu luar biasa jahatnya judi online ini. Jadi dari pemerintah sendiri bukan maaf, dikat nanti ya. Jadi aduh bentar dulu, gue bingung mau bikin narasi apa, masih sedih. Jadi kita juga harus mawas diri, harus introspeksi diri. Kita jangan sampai terjun lagi ke dunia hitam itu. Stop. Cukup. Udah banyak korbannya. Gitu aja sih bang. Iya, daripada buat WD mending buat karaoke ya bang. Nah, itu demen banget saya itu dulu bang. Iya, karaoke. Iya. Ditemenin. Iya. Oke, penonton, itulah kisah dari Bang Ahmad. Semoga kalian yang masih main judi bisa segera tobat, dan buat admin-admin judol yang suka spam sampah di konten-konten saya, ke laut aja lah, Anda pergi ke neraka aja, jangan ajak orang buat susah ya. Jangan ajak buat orang susah. Kalau mau masuk neraka masuk aja sendiri, nggak usah ngajak orang. Apalagi admin ini orang Indonesia juga ya, gitu kan. Anda kok tega gitu ya menjerumuskan orang sesama negara sendiri ya, termasuk korban yang Kamboja, Myanmar kemarin ya, kita sempat hadirkan di sini. Buat teman-teman yang punya pengalaman unik dan ingin bercerita di sini, teman-teman bisa hubungi admin di 0858 47683. Atau buat teman-teman juga yang mungkin malu buat hadir di sini atau karena jaraknya kejauhan tapi ingin kisahnya diangkat di channel ini, teman-teman bisa mengirimkan cerita teman-teman ke admin@jejakbackpacker.id atau di nomor WhatsApp 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ahmad, terima kasih banyak Bang. Ya, sama-sama Bang. Sukses Bang. Sip. Sampai jumpa.